Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya kalau ngopi itu biasanya santai gitu ya, sambil duduk gitu. Tapi ternyata masih tetap di kelas gitu ya. Saya ketemu dari kelas ke kelas, tapi bukan ketemu dengan mahasiswa, tapi ketemu dengan para senior saya. Ada Bang John ini guru saya, guru kehidupan. Ada Bang Gara ini tidak terlalu lama bersentuhan dengan saya, tapi saya baca banyak hal tentang beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, Sekber Wartawan Kota Depok ini di beberapa momentum saya libatkan, di beberapa momentum penting yang saya kerjakan, misalnya di Universitas Pancasila, dan nanti tanggal 13 dan 14, 15 Universitas Nasional akan menggelar semacam gebiar namanya. Mudah-mudahan nanti akan kita beritahu gebiar Universitas Nasional. Kemudian pada Februari juga kita akan gelar kegiatan Expo berskala nasional. Dan pada bulan Juli teman-teman mahasiswa pertanian seluruh Indonesia akan berkumpul di Universitas Nasional. Saya kira teman-teman media atau pers itu memegang peran yang sangat strategis di negeri yang demokratis ya. Itu catatan pertama. Yang kedua, saya nggak tahu apakah saya harus jadi pembicara atau saya teman ngobrol gitu ya. Saya yang menghubungi saya malah nggak datang, katanya sakit gitu. Tetapi nggak apa-apa, kita ngobrol lebih santai. Begitu saya disodori atau ditawari judul ini, yang ada di pikiran saya adalah ini judul hoak ini. Nggak ada itu pemilu yang seperti dibayangkan ini ideal banget gitu ya. Di beberapa negara yang menerapkan demokrasi itu nggak seperti yang kita bayangkan. Bahkan demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang tidak sempurna. Seperti yang saya sudah tulis cukup agak lumayan panjang dari tadi malam saya siapkan, walaupun tidak terlalu sempurna. Kritik tentang demokrasi misalnya yang dilakukan oleh Aristoteles. Boleh agak serius atau nyantai-nyantai aja? Oh, nyantai. Jadi saya bicara serius. Dua tokoh penting demokrasi ketika di Athena. Jadi demokrasi itu adalah bagi Indonesia adalah barang impor. Negara pertama yang menerapkan sistem demokrasi itu namanya Yunani. Tetapi pada 2008 justru Yunani adalah negara gagal tumbang. Saya tidak tahu apakah karena demokrasi dianggap sebagai sistem yang belum sempurna sehingga banyak negara-negara berkembang yang menerapkan demokrasi itu sedang mencari bentuk. Tetapi catatan penting bagi teman-teman media atau teman-teman wartawan adalah, pertama, apakah demokrasi di Indonesia sudah mengikuti ideologi Pancasila sesuai dengan pasal 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya ingin diskusikan secara langsung satu problem atau satu filosofis demokrasi. Pertama adalah soal apa yang disebut dengan filosofi dari sebuah demokrasi sendiri yang menurut oleh para the founding father, baik Bung Karno, Yamin, Hatta, dan yang lain-lain itu adalah Indonesia adalah menganut sistem demokrasi sendiri. Tetapi belakangan begitu reformasi digulirkan, Indonesia menganut demokrasi liberal. Dalam konsep demokrasi sendiri menurut para founding father adalah demokrasi yang bukan berdasarkan
hak untuk hak suara, sama posisi kedudukan seorang wartawan dengan masyarakat biasa gitu. Sama posisi dan kedudukan seorang profesor dengan rakyat biasa atau dengan mahasiswa. Satu orang memiliki hak suara yang sama. Sementara dalam hak yang disebut dengan hak musyawarah, sebetulnya mengedepankan apa yang disebut dengan hak bicara. Hak bicara itu adalah bagaimana seseorang memiliki kualifikasi untuk bicara sesuatu. Kalau bicara tentang dunia komunikasi, bagaimana PR, bagaimana public relation, bagaimana hubungan media, tentu teman-teman media punya kompetensi untuk bicara itu. Kalau bicara tentang dunia kesehatan, maka tentu yang punya kompetensi untuk bicara itu adalah para dokter, para ahli di bidang kesehatan, perawat, dan lain-lain. Itu fenomena di mana ketika sebuah demokrasi diukur dari sisi kuantitas atau dari sisi kualitatif hitungan suara terbanyak, orang berlomba-lomba menjadikan rakyat sebagai arena. Begitu rakyat dijadikan arena, maka posisinya adalah siapa yang memiliki sumber daya baik secara politik maupun ekonomi yang akan menguasai demokrasi. Jadi harus jujur kita katakan bahwa orang yang memiliki finansial, orang yang memiliki sumber daya yang cukup, yang bisa menguasai demokrasi. Demokrasi bagi rakyat awam adalah demokrasi yang gagap dan gugup untuk bukan hanya disampaikan, tetapi diikuti. Karena mereka tidak memiliki persiapan selama 32 tahun dikungkung oleh termasuk dunia pers kita yang pernah mengalami pemberedelan, wartawan yang di-drive oleh kekuasaan. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pers Indonesia, pers mainstream, baik media online dan media yang lain-lain, sedang mengalami sebuah turbulensi. Jadi ini turbulensi yang dihadapi oleh media mainstream itu berhadapan dengan media sosial. Media sosial ini semakin menjamur, semakin hebat, semakin kuat, semakin solid, dan di situ tidak bisa kita bagi yang tidak bisa melakukan untuk memilah mana informasi yang berguna dan mana informasi yang tidak berguna. Itulah yang disebut dengan informasi hoax itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, menghadapi industri 4.0 atau 4.0 itu, di mana setiap teknologi sudah berkembang dengan baik, genjet sudah dipegang oleh siapa saja, baik oleh seorang supir, oleh seorang dosen, oleh seorang mahasiswa, karyawan, atau buruh, atau pekerja rumahan. Semua sudah bisa memiliki dan berkomunikasi dalam hitungan yang tidak lama, dalam hitungan detik, speed yang cepat. Kita bisa menerima lautan dan samudra informasi yang kadang-kadang kita tidak bisa menentukan akurasi apakah informasi atau data itu hoax atau tidak. Itu catatan kedua. Catatan ketiga, kalaupun kita bersepakat menerima demokrasi sebagai sebuah sistem yang kita pakai, dari sistem yang paling jelek, demokrasi adalah pilihan, sehingga kita nggak bisa milih yang lain gitu. Mungkin perlu kajian untuk melakukan yang lebih dalam, bagaimana mensinkronisasi, menselaraskan filosofi demokrasi Indonesia dengan demokrasi yang tengah berjalan pada saat ini. Yang ketiga yang perlu penting untuk saya sampaikan adalah bagaimana politik demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia mengalami apa yang disebut dengan politik transaksional. Agak jarang juga kita mendengar sekarang ada laporan jurnalistik dalam bentuk berita investigatif yang sangat dalam,
Seperti misalnya kasus yang ditemukan oleh Bang Mohtar Lubis yang mengungkap banyak hal tentang kebobrokan. Saya nggak tahu kenapa itu, apakah di drive, apa karena memang kualitas kita sebagai teman-teman, sebagai wartawan, sebagai penulis, sebagai kolumnis terbatas. Tetapi memang tidak ada laporan investigatif yang betul-betul dalam, deep news, hard news, tetapi hanya short news. Dia hanya sebagai semacam PR saja, bukan sebagai media atau pers, tidak lagi dijadikan sebagai watchdog, sebagai pengawas bagi kekuasaan. Tetapi dia lebih dijadikan sebagai semacam media press release, beritanya juga seragam dan hampir sama. Mungkin press release dilakukan, media A, media B, media C memberitakan yang sama, bahkan lead berita sampai judul beritanya pun sama. Luar biasa memang. Tetapi memang itu sebuah tantangan. Catatan menarik, teman-teman wartawan zaman dulu, zamannya Bang Gara, dulu kalau dia melakukan semacam reportase, membuat semacam berita yang dalam, membuat feature, bagaimana membuat lead, ini salah satu pegangan. Ini buku yang sangat lama sekali. Seandainya saya wartawan Tempo, saya lagi nggak promosi tentang Tempo ya, tetapi ya boleh juga, ada juga kadang-kadang, jangan tersinggung ya. Saya dulu ketika memegang media centernya Pak SBY itu, ada sahabat saya namanya Pak Yusuf Rizal. Wahyu, itu ada wartawan Tempo. Saya pikir wartawan Tempo beneran, rupanya Tempo-Tempo terbit, Tempo-Tempo kagak. Jadi tapi sekarang mensiasati untuk itu ada media online namanya. Ada Bang siapa namanya? Bang Beni, dia spesialisasi di bidang itu, bagaimana hari ini berita diterima, hari detik atau menit ini juga berita bisa diterima. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan tema ini adalah, dan berkaitan dengan demokrasi itu sendiri adalah politik transaksional yang sebetulnya harus diungkap secara berita investigatif oleh jurnalis-jurnalis yang kompeten, yang berada di backstage, panggung belakang, itu tidak pernah muncul. Misal, orang heboh bicara tentang kardus, tetapi tidak menyentuh hal yang substansial. Kardus itu substansinya apa, terus larinya kemana, benar atau tidak, sampai sekarang ngambang. Karena tidak ada laporan jurnalistik yang bersifat mendalam, yang bersifat investigatif. Yang kedua, bagaimana media bisa mengungkap bukan hanya yang di front stage, panggung depan, bagaimana pencitraan dibangun oleh demokrasi yang begitu mewah, tetapi media dituntut untuk melihat sisi yang disembunyikan dari para aktor-aktor politik itu. Oleh karena itu, media atau pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi, karena dia yang menjaga kepentingan publik sebagai pelayan publik dalam bidang informasi. Itu yang menjadi catatan penting ketiga. Catatan penting saya yang keempat adalah, ini sampai catatan keberapa ya? Sampai jam berapa Pak? Catatan saya yang keempat, saya ingin katakan begini, mudah-mudahan sampai 5 aja ya, biar kita diskusi lebih enak, lebih rileks. Catatan saya yang keempat adalah soal bagaimana demokrasi dipertontonkan dengan solekan yang begitu, persona-persona para tokoh-tokoh politik yang muncul, karena di panggung belakang, setting panggung belakang yang kita tidak tahu, teman-teman media tidak pernah cover itu, sehingga menjadi rahasia para elit dan tokoh tertentu. Dalam teori-teori ekonomi politik diungkap apa yang disebut dengan hidden leader, para pemimpin di belakang layar yang mengatur semua permainan. Selain hidden leader, ada yang disebut dengan teori shadow state. Teori shadow state ini adalah teori yang mengungkap bagaimana peran-peran aktor tertentu
baik tokoh OKP, tokoh pemuda. Saya nggak tahu apakah Sekber juga masuk dalam mainan yang mengatur begitu. Jangan tersinggung ya, kalau mengaturnya untuk yang positif mungkin boleh-boleh saja. Kayaknya serius banget Bapak yang di belakang. Saya ingin katakan bahwa bagaimana peran-peran pengusaha memberikan sumbangan dana kampanye yang begitu besar dengan kompensasi begitu kandidatnya menang akan mendapatkan sejumlah proyek. Itu yang disebut dengan bagaimana tokoh-tokoh penting di belakang layar mengatur ritme jalannya birokrasi pemerintahan, mengatur jalannya ritme proyek pembangunan. Berapa banyak yang sudah tercokok bahkan dikandangkan oleh KPK, kita bisa lihat itu adalah apa yang disebut dengan shadow state. Yang ketiga, teori yang menggambarkan tentang apa yang disebut dengan Benedict R. Anderson itu mengatakan apa yang disebut dengan teori patron clean. Banyak sekali tokoh-tokoh, misalnya tokoh OKP, ormas, keagamaan atau apa segala macam, mendrive sesuatu kebijakan publik. Misalnya, mohon maaf ya, bagaimana organisasi-organisasi tertentu memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan terhadap komisioner KPU, komisioner Bawaslu. Bagaimana kita berharap bahwa pemilu itu akan dilaksanakan dengan apa yang dimimpikan oleh teman-teman kalau memang begitu. Oleh karena itu, di diskusi yang akan datang kita harus drive itu. Semoga teman-teman komisioner itu bukan bagian dari shadow state atau bukan bagian dari apa yang disebut dengan patron clean. Dia punya orang yang drive dari belakang terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil. Yang terakhir di sesi catatan kelima saya tentang materi ini adalah saya sebagai akademisi merasa sangat mencemaskan dengan fenomena konsultan dan apa yang disebut dengan lembaga survei. Bapak bayangkan, lembaga survei itu dalam posisi peraturan perundang-undangan regulasi pemilu, saya nggak tahu posisinya di mana Pak. Teman-teman media harus mengendus itu. Kapan dia diperbolehkan melakukan survei? Apakah survei yang bersifat behavior, perilaku manusia itu bisa dilakukan dengan metodologi yang bersifat kuantitatif? Padahal secara teori, semua penelitian yang bersifat behavior itu wajib hukumnya dilakukan dengan metodologi kualitatif, membutuhkan waktu yang lama, harus terjun langsung. Bagaimana itu tiba-tiba dikuantitatifkan? Ada suatu teori yang memperbolehkan dia menjadi sebuah penelitian, disebutlah penelitian survei. Tetapi sering sekali kita menemukan bagaimana lembaga survei itu menjadi bagian dari konsultan kandidat. Kalau dia melakukan survei penjajakan atau survei pemenangan itu, data yang ditemukan itu tidak dipublish, tidak ada masalah. Tetapi itu juga dikonsumsi oleh semua teman-teman media, teman-teman wartawan, dan bisa jadi data kuantitatif itu dalam bahasa statistik itu adalah data yang digoyang. Akurasi yang bisa bersembunyi dari apa yang disebut dengan margin of error, 3%, 5%. Kita bisa bayangkan ketika pilkada, ketika Pak Fauzi Bowo menang, hampir seluruh lembaga survei mengatakan bahwa Pak Fauzi Bowo akan memenangkan pertarungan gubernur. Ternyata tidak, tetapi bertanggung jawabannya tidak ada. Ketika kemarin Bapak Anies Baswedan maju sebagai gubernur juga begitu, hampir semua. Kedua, apakah produk dari survei politik itu merupakan produk akademis atau produk politik? Kalau dia menjadi produk politik, harus diatur secara jelas dalam regulasi pemilu. Siapa yang membiayai, siapa tenaga ahlinya, bagaimana metodologinya, dan yang lain-lain. Kalau dia menjadi sebuah produk akademis, harus diuji dulu di kampus. Misal di Universitas Indonesia, atau di kampus saya di Universitas Nasional. Setelah diuji secara akademik, layak untuk dipublikasikan, baru dipublikasikan, sehingga teman-teman wartawan tidak terjebak dalam posisi itu.
kecemasan kita terhadap lembaga survei itu sudah kelewatan, termasuk pola-pola quick count segala macam. Kita ingin demokrasi ini dibangun dengan cara yang bermartabat, bukan demokrasi yang asal-asalan. Kunci penutup dari saya adalah sekali lagi, apa yang kita harapkan dari demokrasi, meskipun demokrasi bukan sebagai sistem yang sempurna. Ada 3 hal yang harus menjadi catatan. Pertama, demokrasi yang baik itu ketika demokrasi itu mampu memberikan semacam pendidikan politik kepada pemilih sehingga pemilih menjadi cerdas. Yang kedua, demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang mampu menjadikan para penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, keamanannya dan lain-lain adalah yang berkualitas. Dengan cara demikian, saya yakin dan percaya demokrasi yang dibangun dengan sistem dan cara begitu akan menghasilkan para pemimpin yang berkualitas. Terakhir, saya kira catatan saya yang sangat mencemaskan sekali, orang bisa berantem karena hasil survei, orang bisa berkelahi karena pilihan yang berbeda. Bisa jadi kita belum siap untuk berdemokrasi, ataupun banyak hal yang harus kita bicarakan sehingga demokrasi betul-betul memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Ke Pak siapa nih? Pak Eri. Baik, terima kasih. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Wahyu. Selanjutnya mungkin akan kita buka semacam diskusi lah ya, tanya jawab. Nggak usah tegang-tegang, nggak usah terlalu formal gitu. Iya. Kita santai aja, seperti kita ngobrol di warung kopi lah, kira-kira seperti itu. Silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, sebutkan nama, kemudian medianya Pak. Yang mau nanya ke Pak. Ya, silakan. Ya. Berarti buku pertama untuk Bang John. Ya. Tadi disampaikan bahwa survei ya bisa menimbulkan perpecahan, bisa juga di dalam kelompok tersebut bisa menimbulkan kegembiraan. Ya. Nah, saya mau tanyakan adalah bagaimana tanggapan Pak Wahyu sendiri sebagai akademis yang juga sebagai pengajar di Universitas Nasional menanggapi stigma seperti ini gitu. Nah, bagaimana menghindari hal-hal yang mengakibatkan tadi perpecahan tadi, baik itu keluarga, ya, saudara, tetangga semuanya, seperti itu dari kacamata akademis. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kecemasan kita terhadap peran stakeholder, saya nggak tahu. Kalau media itu kan sudah jelas ya, teori apapun mengatakan bahwa media sebagai pilar keempat demokrasi. Kalau lembaga survei ini pilar keberapa sih juga nggak tahu gitu loh, bingung saya. Oleh karena itu, kalau memang demokrasi ini akan berjalan dengan baik, atur regulasinya dengan baik. Mengatur regulasinya itu saya kira begini. Di beberapa negara yang sudah modern, maju, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan lembaga survei itu merangkap sebagai konsultan kampanye kandidat. Kalau dia lembaga survei saja. Sehingga dikhawatirkan kalau dia merangkap, dia punya vested interest untuk menjadikan hasil surveinya itu sebagai instrumen kampanye. Yang kedua, Bawaslu dan KPU harus segera mengatur kapan mereka boleh melakukan survei, kapan mereka boleh mempublish hasil surveinya, apa syarat-syarat yang diperbolehkan untuk mempublish itu. Saya kira kebebasan, termasuk media, termasuk pers, termasuk jurnalis, juga dibatasi oleh etika profesionalisme. Teman-teman media juga punya etika, tidak bisa asal-asalan gitu-gitu. Kalau dia memang produk akademik, diuji.
produk survei itu oleh profesor siapa kek, oleh ahli statistik siapa kek, oleh siapa kek, baru boleh. Sehingga tidak menimbulkan perdebatan kontroversi yang luar biasa di masyarakat yang awam. Itu yang menjadi, bukan kita hasilnya ya. Kalau saya pribadi senang-senang aja kalau Pak Jokowi yang surveinya tinggi, Pak. Karena ya, tetapi kita bukan melihat siapa yang tinggi surveinya. Tetapi memang demokrasi ini harus kita perbaiki. Yang kedua, bagaimana cara menghindari perpecahan? Begitu demokrasi masuk di wilayah politik identitas, memang tidak terhindarkan di negara demokrasi yang begitu modern. Donald Trump menggunakan politik identitas untuk kampanye politiknya. Di Indonesia, anggaplah misalnya 212 itu menjadi instrumen sebagai politik identitas, sebagai sesuatu yang dianggap sebagai apa ya namanya, mengidentifikasi, itulah kekuatan paslon nomor sekian gitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, secara filosofi demokrasi yang menganut paham bagaimana penghitungan kemenangan seorang kandidat dihitung dengan hitungan kuantitatif bukan kualitatif, ya harus begitu. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak dan posisinya sama. Bayangkan Bang Putragara itu sama nanti posisinya kalau dengan anaknya yang baru memilih untuk yang pertama sekali. Artinya demokrasi yang belum mementingkan kualitatif atau kualitas, ya pasti akan begitu. Nggak mungkin kita bisa menghindarkan itu. Tetapi ada satu koridor dalam sebuah demokrasi, apa yang disebut dengan moralitas politik, etika demokrasi, moralitas politik. Itu sudah terpulang kepada masing-masing. Ada orang yang saya tidak mau kalau saya mengambil jabatan itu dengan jabatan tersebut dengan cara membayar atau dengan money politik atau membeli suara, mempengaruhi penyelenggara pemilu. Beberapa kebijakan publik menekankan kepada kita untuk merubah regulasi itu. Saya nggak tahu apakah demokrasi Indonesia harus kita kembalikan kepada demokrasi Pancasila dalam konsep musyawarah mufakat tadi, atau kita nikmati demokrasi yang sebetulnya dianggap oleh negara-negara maju, justru termasuk kita mengimpor dari negara-negara itu sudah gagal. Saya tidak tahu, mungkin menjadi sebuah kajian tertentu, butuh semacam mungkin seperti satu disertasi. Tetapi saya tidak terlalu tertarik untuk meneliti itu. Penelitian saya justru tentang bagaimana pelayanan publik di bidang jaminan kesehatan, jaminan sosial. Beberapa waktu yang lalu, sekaligus sebelum pertanyaan yang lanjut, saya mau tes. Beberapa waktu yang lalu, misalnya saya ketemu dengan calon informan saya. Informan itu ada key informan, ada informan. Penelitian saya tentang jaminan sosial itu berkaitan dengan narasumber saya yang ahli di bidang jaminan sosial. Salah satunya adalah Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH, Dr. PH. Begitu saya wawancara, begitu saya tanyakan kesediaan beliau untuk menjadi salah satu narasumber untuk penelitian saya, beliau berminat dan saya mau ngetes Bapak sekalian. Kalau kita ingin mengetahui berita yang saya sampaikan ini hoax atau tidak, menurut Ibu apa yang saya sampaikan itu hoax atau tidak? Hah? Ya. Iya. Hoax nggak itu? Bahwa saya sedang melakukan sebuah penelitian, saya ketemu dengan Profesor Hasbullah Tabrani. Hoax tidak itu? Ya.
Oh gitu. Memastikan bahwa itu hoax atau tidak bagaimana? Enggak, Ibu bisa mengeceknya itu dengan cara apa? Itulah yang dalam dunia jurnalis disebut dengan bagaimana seorang jurnalis harus melakukan check and recheck. Dari bukan hanya sumber saya yang mengatakan, tetapi begitu saya katakan Profesor Hasbullah Tabrani, saya ketemu dengan beliau beberapa waktu yang lalu, dan seorang wartawan yang tidak ingin beritanya hoax harus mencari sumber itu. Tetapi sebagai seorang wartawan yang memiliki insting jurnalistik investigatif, benar tidak bahwa saya melakukan penelitian itu? Karena ditemukan data bahwa Profesor Hasbullah Tabrani ternyata calon anggota DPR RI, jangan-jangan bukan sedang penelitian, kan gitu-gitu. Dari Depok dan Bekasi lagi, dan suara saya satu, gitu kan gitu. Nah, itu adalah sebuah contoh bagaimana saya bukan lagi kampanye ya, karena kalau untuk daerah Cimanggis, suara saya dan keluarga saya hibahkan, amanahkan penuh untuk Bang Yohanes Hutapea. Jadi bentar, ini hoax apa benar? Iya. Oke, mungkin ada yang lain. Karena orangnya ada. Ya, silakan. Yang lain? Baik, Pak. Ya, saya kasih sama Bang John. Untuk saya sudah bertahun-tahun sama Bang John, tapi saya belum kasih buku ini. Judulnya Satria Piningit. Oh iya ya. Pak Benennya berdiri dong. Berdiri dong. Dapatkan dia karena bertanya. Lihat ini. Baru berhadir Pak Beben. Satria Piningit di negeri tuyul. Lihat ini Pak. Pak, lihat ini Pak. Pak Wahyu, lihat ini Pak. Oh iya ya. Pak, Erik. 2, 3. Iya. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Ya. Ngeri judulnya Satria Piningit di negeri tuyul. Selanjutnya Pak Budi, habis Pak ini nanti. Jadi yang saya ada 3, jadi 3 yang saya kasih. Iya. Saya juga memang mengharapkan itu buku, makanya saya Karena apa? Jadi kita kalau pertanyaan nanya enggak bukunya. Kita Karena juragan tuyul yang di dunia jurnalis ini. Iya. Memang apa yang pernah kita lihat dan kita dengar, ya, bahwa dunia jurnalis ini yang penuh dengan suatu teka-teki, Pak, ya. Teka-tekinya itu, tekanya itu bagi orang yang tidak memahami, tekinya itu memang itu wartawan betul. Nah, ya, di sini kita menyikapi, ya, dengan berita-berita yang apa Bapak sampaikan tadi mengenai hoax, mengenai polling juga SMS. Nah ini yang kalau kita lihat itu adalah suatu pernyataan yang betul atau tidak. Nah tadi Bapak John mengatakan bahwa hal-hal seperti itu mengenai tata cara ya pembicaraan mengenai hoax dan sebagainya. Namun di sini kita berbicara tanggung jawab ya moral orang yang menyampaikan itu sekarang. Bahkan melecehkan pemerintah sekalipun, adanya makar besar-besaran. Terlihat sekarang ini negara kita ini lemah sekali dari segi hukum, ya. Nah, yang saya pertanyakan di sini, ya, apakah itu akan berlangsung seperti itu, ataukah hukum itu sekarang benar-benar ditegakkan? Kalau menurut saya sekarang belum bisa kita kategorikan hukum ditegakkan karena apa? Melihat situasi kondisi yang makin berani, karena apa? Tidak ada batasnya, seperti undang-undang pers ataupun undang-undang di dalam Pancasila juga. Dulu wartawan cuma PWI, karena ada pasal yang mengatakan, pasal 28 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, sehingga sekarang pada kebablasan bebas semua, tanpa pemerintah membatasi. Bagaimana cara ada batasan-batasannya? Ya, barangkali dari saya
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, barangkali itu bukunya mau diserahkan. Kalau Bapak oh iya. Ini saya kenang-kenangan. Dia malah sebetulnya pingin bukunya gitu. Pertanyaannya juga buku. Ya, oke, ya ini Pak Didin. Terima kasih Pak. Semoga sehat sukses. Ya belum makanya Pak. Lihat ini sekali lagi satu lagi. Ada satu lagi nanya. Oke, makasih Pak. Langsung tuh yang setik di Citra langsung naik. Naik itu langsung udah. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bicara di teman-teman media, pers, wartawan, hadiahnya buku, karena lebih berharga daripada duit, Pak. Kalau di teman-teman entrepreneur mendorong entrepreneurship, saya nggak kasih buku, tapi saya kasih duit, walaupun 10.000, 20.000 gitu. Mungkin nanti ada tambahan mungkin ya. Wah itu tambahannya 20.000. Pak siapa tadi Pak? Saya Pak Didin Pak. Pak Haji Didin ya, Pak Ustadz Didin. Kalau Bapak maunya bagaimana? Pers Indonesia masa depan Ya itu kalau mau saya sih tetap hukum ditegakkan, negara ini bersih dari isu-isu hoak ya, dan kemudian yang menyebarkan hoak itu ada suatu pertanggungjawaban, suatu moral istilahnya, bagaimana dia ini tidak berbuat hal-hal seperti ini, karena itu akan menyangkut melebar, karena dia tidak diapa-apakan maka yang lain juga ikut-ikutan. Racun ya, jadi racun. Ya, harus ditegakkan dan harus diberikan sanksi yang sebesar-besarnya Pak, gitu bagi saya Pak. bagi wartawan, kemudian bagi pers yang melanggar Ya. aturan ya harus dikenakan sanksi. Bapak bisa jawab sendiri, jadi nggak perlu saya jawab. Misalkan kasih bukunya Silakan Pak. Enggak, yang di belakang duluan tadi kayaknya. Ini hoak nih, hoak. Nama saya Yanto Pak. Yanto ya. Orang Jawa dong ya. Oh gitu. Iya. Terkait tadi materi kita yang dibahas Pak. Iya. Ada sedikit pertanyaan menurut soal ini sebagai pakar ya. Saya nggak pakar, saya teman diskusi aja. Biar kita perlu benar juga masukan dari pengurus yang belum kita ketahui. Di Indonesia ini kan tadi Bapak katakan mengalami kondisi yang turbulensi. Ya, demokrasi. Tidak kontrol. Nah, bagaimana satu mengatasi turbulensi menjadi laminar? Artinya laminar ini mengarahkan yang objektif ya, objektif wartawan ini. Satu. Kedua, bisa dasar ilmiahnya saya jelaskan kepada kamu. Ya. Dasar ilmiah sisi objektifnya. Ya, mungkin satu dulu Pak ya. Ya. Mungkin satu dan satu sih. Bagaimana sistem dibangun sehingga tidak terjadi turbulensi demokrasi, goncangan-goncangan itu? Pertama, kita bisa bayangkan aturan pemilu itu berganti setiap waktu. Ritmenya begitu, speed pergantian regulasi itu begitu cepat, Pak. Perundang-undangan tentang pemilu segala macam yang sangkut pautnya, undang-undang politik, undang-undang pemilu, luar biasa. Perubahannya begitu drastis, termasuk menentukan threshold, ambang batas itu untuk parlemen dan yang lain-lain. Tetapi itu hanya semacam ekses saja. Yang paling substansi adalah demokrasi itu adalah makanan yang cocok bagi perut yang berisi, Pak. Jadi kalau demokrasi ditempatkan di perut yang kosong, kesejahteraannya nggak ada, ya begitu, Pak. Di Athena Yunani ketika konsep demokrasi itu pertama sekali digulirkan di
polis atau negara kota itu. Diskriminasi demokrasi juga ada. Kelompok perempuan tidak boleh memilih, budak tidak boleh memilih. Kalau orang akan datang ke tempat pemilihan, akan diberikan bayaran. Jadi money politik juga dari awal sudah ada. Siapa bilang nggak ada? Jadi Aristoteles, Plato, dan yang lain-lain itu sudah dari awal memperingatkan kepada kita bahwa demokrasi itu bukan sistem yang sempurna dan baik, tetapi pilihan dari yang terjelek memang dia. Terus bagaimana menatanya, Pak? Saya kira yang paling utama adalah demokrasi itu bermanfaat dan berguna ketika kesejahteraan rakyat meningkat, kecerdasan rakyat meningkat. Tugas jurnalis lah yang akan mencerdaskan para pemilih. Saya bisa bayangkan kalau teman-teman wartawan rata-rata mungkin kalau tidak sarjana S2 atau minimal tamat SMA. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak pernah, mungkin sekolahnya terbatas, atau orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, mengingat caleg yang begitu banyaknya itu, Pak, 5 loh. Begitu masuk ke TPS, 5 surat suara yang akan dia bawa. Dia pilih, ini Bang John yang mana ini? Lupa lagi, lamaan, ya wes iki wae katanya. Gitu kan? Presiden, DPD, DPRD provinsi, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota. Bayangkan, DPD lagi. Partainya sebegitu banyaknya, orangnya begitu banyaknya, bagaimana dia akan memilih secara rasional? Nggak mungkin itu. Saya saja yang punya pendidikan agak lumayan lah, itu juga mungkin nggak akan ingat saya caleg dari PDI Perjuangan di dapil saya itu ada berapa orang, siapa saja. Kalau Bang John kan memang sahabat saya, tetangga saya, teman saya, jadi nggak perlu kampanye sama saya, akan saya coblos gitu loh. Tetapi kalau yang ujuk-ujuk, berat itu. Bagaimana kita akan mengharapkan pemilu yang begitu pilihan-pilihan itu rasional kalau pemilih kita membayangkan ya kita memang orang yang tercerahkan. Saya bisa bayangkan itu dalam satu surat suara itu ada berapa banyak. Jangan-jangan kalau ditanya kenal satu-satu pun enggak, bagaimana dia akan memilih secara objektif? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Saya juga nggak tahu kok bisa serentak begini. Katanya demi penghematan. Jadi Pak, pertama kita tingkatkan kecerdasan, kita tingkatkan kesejahteraan. Kalau orang sudah cerdas, dia akan memilih secara rasional. Kalau orang sudah sejahtera, dia nggak sayangnya nasionalismenya nggak kurang, Pak. Kalau orang sudah sejahtera itu nasionalismenya kurang, Pak. Karena kalau dikasih Soekarno Hatta, Pak, dia udah mulai nolak. Soekarno Hatta yang warna merah itu, oh, dia udah cukup katanya. Ya, jadi sebetulnya semakin tidak sejahtera rakyat itu, semakin cinta dia dengan Soekarno Hatta. Apalagi kalau 1-2 lembar gitu. Saya kira begitu. Oh iya. Ini sawat aja ya, Mas. Ya, terima kasih Pak. Saya tulis dulu ya Pak. Hah? Belum disuruh ambil. Ya, iya. Foto nggak nih? Nggak usah masuk Pak Jamal, udah punya sendiri, nggak usah. Lihat ini Pak. Ya, oke. 1, 2. Tolong mukanya jangan senyum ya. Terima kasih Pak Wais sudah bermanfaat buat kami dan masyarakat pada umumnya. Kita sampaikan melalui media-media kita. Oke, selanjutnya Pak Sarsono. Ya. Bab, oh, ya. Waalaikumsalam. Saya Sono, ya medianya jelas suara 1. Apa Pak? Muara Jabar 1. Sama nggak? Suara Jabar. Oh iya. Boleh dong saya nulis ya? Boleh banget. Ya, ada pemerintah Pak Hendra. Oh iya. Oke Pak. Terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Wali tentang
keterlibatan daripada lembaga survei yang ada di Indonesia ini. Ada beberapa lembaga survei yang boleh dibilang terjadi margin of error. Nah, jadi mungkin masing-masing lembaga survei ini kan tidak sama. Nah, tentu ketidaksamaan ini harus didukung pula dengan adanya sebuah undang-undang atau peraturan yang bisa dilaksanakan oleh lembaga survei itu dengan standarnya ini gitu. Tapi ini kesimpang siuran adanya masing-masing lembaga survei ini yang ini sekian persennya, ini sekian mereka. Memang boleh saja tidak sama. Ya kalau bicara tentang kesamaan itu bisa terjadi seorang guru dengan murid. Ruseno dengan hitungan konstruksi beton, ya bisa beda dengan Sumono dengan konstruksi bisa juga lebih ringan, lebih praktis. Nah, demikian pula dengan lembaga survei yang ada di Indonesia ini bisa juga ini yang benar, bisa ini juga yang boleh bilang benar. Nah, memang ini dihasilkan pada satu situasi di mana masyarakat itu bingung, mana sih yang benar? Atau dari pihak partai sendiri yang mendukung itu juga merasa kebingungan. Nah, yang perlu saya pertanyakan ini, adakah undang-undang yang mengatur tentang lembaga survei yang ada ini atau peraturan yang harus dilaksanakan oleh pihak lembaga survei sehingga tidak menimbulkan boleh dibilang ini hoax kan begitu ya. Sini, nah, inilah yang kita bicarakan pada saat sekarang ini cash depot tanpa kuat. Jadi kalau kita memberikan sebuah hasil lembaga survei yang ada di Indonesia ini, itu tidak benar lembaga survei. Memang di luaran banyak terjadi seperti itu. Karena saya berhadapan langsung dengan masyarakat. Namanya pers itu berhadapan. Nah, kalau undang-undang pokok pers 40 kan sudah jelas. Ada kode etiknya begini. Nah, kalau lembaga survei apa yang akan dijadikan dasar? Apakah undang-undang, saya juga nggak tahu undang-undang dasar. Undang-undangnya nomor berapa nggak tahu ini, atau peraturannya bagaimana. Nah, ini saya perlu juga bertanyakan kepada Bapak Yu, apa landasan ininya, landasan kerja dari lembaga survei. Terima kasih. Salah satu yang membuat saya cemas ya itu, Pak. Saya belum menemukan aturan yang begitu rigid, detail tentang aturan bagaimana lembaga survei bekerja secara politik. Apakah lembaga survei itu menjadi salah satu penyelenggara? Atau dia stakeholder yang sama posisinya seperti media pers yang memberikan informasi kepada publik, boleh-boleh saja. Tetapi kan harus ada kode etik yang mengatur itu. Misal, bagaimana mungkin lembaga survei melakukan survei sementara orang yang akan disurvei itu belum dia temui, belum dia nyatakan, belum dia belum dimintai persetujuan untuk disurvei, dia udah langsung survei, kemudian dia publish. Itu etika demokrasi macam apa itu gitu loh. Kalau ada survei yang mensurvei seluruh caleg di Kota Depok, lembaga survei itu harus datang kepada caleg yang bersangkutan atau kepada partai politik yang akan disurvei atau kepada kandidat yang akan disurvei. Kalau dia adalah lembaga survei yang dibayar oleh kandidat, etikanya tidak boleh dipublish. Karena itu untuk konsumsi internal, untuk sebuah strategi pemenangan. Kalau dia dipublish, jadi instrumen kampanye dong. Sanksinya apa terhadap? Enggak ada, Pak. Sedangkan di sini, Pak, yang perlu dijadikan sebagai sebuah rekomendasi dari hasil kopi barang di sini, ini bisa direkomendasikan untuk dibuatkan sebuah aturan yang jelas supaya lembaga survei ini nanti tidak akan sembrono. Karena aja lembaga survei hasilnya sekian, dasarnya apa? Nah, ini kan nggak ada sekarang. Nah, ini seharusnya dari pertemuan ini bisa di blow up untuk bisa didudukan nih loh. Nggak bisa SNA yang bikin survei ini. Nah, supaya apa? Ini tidak menimbulkan kegaduhan baik dari partai politik sendiri, bagi calon sendiri. Ini mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini bisa dijadikan sebuah rekomendasi. Itu harapan saya. Saya setuju, Pak. Tadi utarakan, margin of error ini memang terjadi, ya kan? Tapi dasar sampai terjadi begini punya dasar nggak? Kalau memang itu ada sebuah uji di masing-masing
perguruan tinggi ya di itu memang harus ada, tapi dengan adanya uji seperti itu mungkin akan lebih menguatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei yang ada. Kalau uji tentang metodologi hasil survei itu bisa jadi bukan hanya di perguruan tinggi, mungkin bisa jadi oleh LIPI misalnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau dibentuk semacam organisasi yang apa ya namanya, kalau di media itu kan ada PW asosiasi ya, semacam asosiasi lembaga survei. Iya, di situ harus diuji dulu. Nah ini ketika wartawan melakukan suatu kesalahan pemberitaan, ini udah ada tidak kriminalisasi ya. Iya betul. Nah, kan lembaga survei sendiri kalau masalah apa yang akan dilakukan? Ya itu dia, karena tidak ada aturannya. Mungkin dia juga hoax sebetulnya kalau hasilnya itu. Tetapi kan salahnya yang bisa. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin bicara filosofi begini, Pak. Kita mungkin sudah pernah buat semacam skripsi, kita pernah buat disertasi, atau bahkan mungkin akan membuat semacam disertasi. Yang namanya penelitian itu dilakukan, Pak, syaratnya harus ada masalah. Kalau masalah nggak ada, ngapain diteliti? Toh popularitas dan elektabilitas itu aja, Pak. Kenapa harus dilakukan survei berkala, kemudian dipublikasi? Berarti ada masalah dong. Masalahnya masalah apa? Masalah popularitas dan elektabilitas. Ya. Itu masalah buat pemilih atau buat kandidat? Apa relevansinya terhadap pendidikan politik? Nah, itu menjadi sebuah kajian yang harus kita kaji. Yang kedua, survei yang bersifat survei bukan penelitian behavior itu, Pak. Sebaiknya dia harus dilakukan dengan metodologi kualitatif, bukan metodologi kualitatif yang dikuantitatifkan, yang margin of error, kemudian datanya bisa digoyang atau yang lain-lain. Lebih dari itu, saya setuju dengan Bapak bagaimana mengatur regulasi tentang konsultan politik, bagaimana mengatur regulasi tentang lembaga survei itu di masa yang akan datang, sehingga mereka bukan seolah-olah kita bayangkan mereka setiap waktu tampil di media elektronik, tampil di media mainstream, melaporkan hasil survei, mereka menganalisis demokrasi dan politik. Terus posisi mereka itu sebagai apa gitu loh? Sebagai pengamat, sebagai akademisi, atau sebagai praktisi politik, dan itu segera diatur karena menyangkut pelayanan publik, informasi publik yang akan dikonsumsi oleh media. Kalau dia sifatnya hoax, bagaimana, Pak? Itu yang saya berkali-kali menyuarakan agar diatur secara baik regulasinya, sehingga teman-teman lembaga survei yang memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, dan memiliki kredibilitas dan integritas bekerja secara profesional. Bukan akhirnya semua lembaga survei dianggap tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki etika, tidak memiliki profesionalitas. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Wah, Pak Ketua langsung nanya. Enggak ada sih. Silakan Pak Bini. Ya, silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Saya mau bertanya aja nih tentang jadi Pak Wahyu bilang masalah demokrasi dengan uang. Pertanyaan saya, Pak, dalam pemilu pilpres dan pileg ini demokrasi seperti apa sih, Pak? Dalam apa, Pak? Dalam pemilu pilpres dan pileg ini. Ya. Sebab pengetahuan saya kita ini masih ragu-ragu mengatakan demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, atau apalagi demokrasi seperti apa nanti. Terus yang kedua masalah hoax juga. Hoax ini tadi kita bicara masalah lembaga survei. Pas itu tanpa lembaga survei juga dia selalu memberitakan berita apa adanya lah, ya kan. Sementara kita ini lembaga survei sudah duluan begitu. Lembaga survei apakah itu
kategori hoax atau tidak? Itu nanti kita pertanyakan dulu nanti. Kenapa? Kita sedikit-sedikit memilih berita ya, yang konteksnya di luar itu kita kena apa? Undang-undang ITE. Ya betul. Ini persoalan sekarang ini yang terjadi dalam pemilu ke depan ini. Ini wartawan di Indonesia ini bakalan terancam, terutama media sosial ya, media sosial sama media online. Itu salah satunya. Pertanyaan saya Pak, demokrasi apa yang dianggap nanti Pak dalam pemilu pilpres, pileg, dan apakah hoax itu perlu diciptakan atau tidak? Karena hoax itu tanpa hoax mereka tidak ada kerjaan kayaknya Pak. Makasih Pak. Demokrasi apa ya? Demokrasi liberal ya. Demokrasi liberal itu ditopang oleh ideologi yang disebut dengan kapitalisme. Begitu demokrasi menjadikan rakyat sebagai arena, hanya orang-orang yang memiliki sumber daya itu bisa kapital, bisa kekuasaan politik, bisa karena dia punya silsilah otorita sebagai tokoh bangsawan atau tokoh yang sangat karismatik begitu ya, dia mendominasi. Orang yang memiliki sumber daya saja yang bisa menguasai demokrasi. Bang John ini nyalek sudah berapa kali ya? Dua ya. Karena dia sudah punya sumber daya sekber wartawan Kota Depok, mungkin kali ini jadi gitu loh. Kan gitu. Terus demokrasi macam apa hari ini yang dianut oleh Indonesia? Demokrasi Pancasila, Pak. Demokrasi pasar, Pak. Pancasila. Tidak ada lagunya. Pilih ilmu yang dapat dipercaya, mengembangkan demokrasi Pancasila. Ada lagunya. Ya. Ya, memang demokrasi Pancasila, Pak. Ya supaya kita akur, supaya ini ya kita anggap demokrasi Pancasila. Kalau dari sisi kajian yang lebih mendalam, kita harus ukur kembali demokrasi kita ini apakah memang sangat efektif untuk membangun kesejahteraan bangsa atau tidak. Demokrasi yang tidak memiliki relevansi terhadap kesejahteraan rakyat, dia bukan demokrasi. Demokrasi yang tidak memikirkan hak-hak konstitusional warga dan rakyat, dia bukan demokrasi. Saya nggak tahu ya apakah demokrasi yang dengan prinsip yang sifatnya kuantitatif, hitungan angka-angka, hitungan suara, bukan hitungan bicara, maka demokrasi ini akan meruntuhkan persatuan bangsa atau tidak. Itu menjadi sebuah kajian yang saat ini menjadi kajian yang saya kira menjadi concern kita bersama, terutama teman-teman media. Apalagi nanti teman-teman media selama hampir berapa bulan ini, kampanye itu hampir 3 bulan kali ya Pak, akan membantu mensosialisasikan itu dengan baik untuk meningkatkan kecerdasan rakyat. Saya nggak tahu ya kalau KPU tidak menggandeng teman-teman media. Bayangkan mereka komisioner itu ada berapa Pak? 5 ya? 5. Bayangkan kalau teman-teman media tidak di BIMTEK untuk memberikan sosialisasi secara mendalam, teman-teman NGO, teman-teman LSM, teman-teman pemuda, generasi muda, orang yang terpelajar, bagaimana cara memilih agar pemilih itu cerdas. Kalau indikasinya pemilih tidak dicerdaskan, berarti ya ada something wrong. Ya itu kalau saya mengatakan demokrasi hokus pokus namanya. Tahu ya Pak, demokrasi hokus pokus? Enggak ya? Hokus pokus. Demokrasi sulap-sulap aja Pak. Seolah-olah demokrasi. Saya kira begitu Pak ya. Ya yang mimpin yang siapa ya? Yang punya duit. Ya saya kira itu. Kalau lembaga survei Pak, itu termasuk hoax? Oh iya, saya belum jawab itu sangat filosofis sekali.
lembaga survei ini sebetulnya lebih memperjuangkan kepentingan siapa, Pak? Kandidat kan? Ya. Pemesan. Saya nggak tahu ya apakah dipesan atau tidak, ataukah dia melakukan secara akademis. Kalau dia akademis, Pak, dia harus diuji di kampus. Kalau tidak diuji di perguruan tinggi, dia diuji di LIPI dong. Ini loh produk penelitian yang mereka lakukan. Dan itu sah secara ilmiah dan secara akademis, baru dipublish kepada teman-teman media, wartawan. Tidak bisa seenak-enaknya mereka tiba-tiba melakukan surveinya kapan, metodologinya bagaimana. Ya mungkin mereka ketika bertemu dengan teman-teman media 1 jam 2 jam menjelaskan, kemudian ini begini, kemudian kadang-kadang ada yang lewat telepon, dia katakan bahwa Bang John suaranya di Cimanggis ada 10 katanya gitu. Aneh juga ya kan. Sementara mereka belum pernah ketemu sama Bang John. Harusnya kan yang mau disurvei tahu dong siapa yang nyurvei. Dia yang mau disurvei siap-siap dong. Karena dia artinya keadilan harus diciptakan. Saya kira secara filosofis Pak sudah mendesak untuk mengatur regulasi yang komprehensif kepada semua yang terlibat dalam ini tuh Pak judulnya. Karena kalau dilihat mau nggak mau lembaga survei ini mau dibilang hoax ataupun apa itu menjadi kekuatan dalam pemilihan ini pilek maupun pilpres. Ini jadikan dasar itu. Makanya ini harus benar-benar dibuat. Sekarang ada urutan partai politik yang akan lolos tidak lolos, itu sudah diuji belum hasil penelitiannya? Ya kan? Iya. Partai ini lolos atau tidak? Profesor mana yang menguji hasil penelitian itu? Ahli statistik mana? Ahli metodologi mana yang menguji itu? Kalau sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya PDI Perjuangan nggak lolos, nggak apa-apa. Tapi sudah diuji gitu loh. Ini kan tiba-tiba kapan surveinya? Bukan tenaga surveyornya siapa, ahli metodologinya siapa, gitu-gitu. Jadi saya kira saya nggak tahu Pak apakah itu hoax atau tidak, tetapi secara filosofi ada sesuatu yang harus diperbaiki, terutama di sisi regulasinya. Lembaga survei itu begitu akan pertama etikanya begini Pak. Lembaga survei yang independen itu kalau dia tidak merangkap sebagai konsultan kampanye, karena dia nggak punya vested interest. Kalau lembaga survei yang dibiayai oleh kandidat tidak boleh mempublikasikan hasil surveinya karena punya vested interest, mempengaruhi mempengaruhi orang kan berkecenderungan untuk memilih kandidatnya gitu, dijadikan alat untuk kampanye. Yang kedua, siapa yang membiayai harus jelas. Yang ketiga, metodologinya, ahlinya siapa, profesornya mana, gitu loh. Rasanya memang perlu itu perumusan undang-undang. Ya, saya kira itu Pak. Jadi memang harus muncul dari sektor ini. Ya, mudah-mudahan. Karena biar bisa menjadi tolak ukur, menjadi kebijakan pemerintah. Karena dari lembaga survei itu menentukan seorang tokoh, seorang pemimpin. Ya, seperti bagaimana menjadikan suatu pemimpin yang berkualitas sesuai dengan apa yang dirasakannya sehingga. Nah, lebih dalam dari itu, demokrasi ini dibangun tidak boleh dengan demokrasi yang asal-asalan. Kita sepakat negara ini menganut sistem demokrasi. Saya tidak tahu apakah demokrasi Pancasila atau demokrasi liberal, terserah. Tetapi kita sudah putuskan bahwa kita menganut demokrasi dengan pemilihan langsung. Selain lembaga survei yang harus kita atur regulasinya adalah bagaimana mengatur tim relawan. Relawan itu diatur oleh undang-undang apa Pak? Begitu mereka mendekati rakyat, mereka berkampanye, mereka bersosialisasi, kalau mereka melakukan kesalahan, kata kandidatnya, itu kan relawan. Ya bisa saja masing-masing partai membuat sebuah lembaga survei ya masing-masing. Ya. Apalagi kalau memang partainya memang kuat, wah, ini nggak masalah lah survei itu dengan memperbanyak di beberapa cabang ini ya, memang ada tenaganya. Tapi bagi partai yang memang tidak memiliki kekuatan secara finansial
dia bisa ngawur. Nah, kalau ini tidak diatur di dalam sebuah undang-undang yang memang harus mengatur lembaga survei, kedepannya ini saya khawatir. Saya setuju, Pak. Saya mengkhawatirkan itu. Nah, oke, selanjutnya saya mau tanya, bagaimana kan gini terkait dengan survei tadi ini, saya jadi ikut. Jadi bagaimana tanggapan dari akademisi? Karena sekarang perusahaan media, pers pun sudah masuk ke dalam lembaga survei. Contoh nyatanya dari Litbang Kompas. Dan kurang lebih beberapa tahun kita lihat mirip-mirip dengan LSI. Dan itu menjadi acuan ya? Iya, dan itu menjadi acuan. Apakah sebaiknya survei ini juga diserahkan kepada media agar bertanggung jawab ketika hasil survei itu agar tidak menjadi hoax? Gitu loh. Kalau lembaga survei sendiri kan kita tidak bisa ketahui independensinya karena tergantung perusahaan dan lain-lain. Tapi kalau media kan udah jelas diatur dalam undang-undang pers bahwa harus netral memenuhi aspek kriteria jurnalis, etika jurnalis. Lalu kemudian negara mengatur bahwa ini ada di ranahnya media. Ketika hasil survei itu dipertanggungjawabkan, sekaligus beritanya juga dipertanggungjawabkan. Apa nggak lebih baik kita dorong media sebagai, artinya gini, ketika lembaga survei ada, dia harus berafiliasi dengan perusahaan media agar bisa di cover pertanggungjawabannya. Gimana Pak? Menurut sayangnya ya Kompas melakukan survei penelitian mungkin baik-baik saja ya, tapi problem besarnya itu belum ada aturan yang mengatur tentang itu, gitu. Itu saja. Hanya itu. Bahkan kalau dilihat malah masyarakat ataupun kelompok elit tertentu mengiyakan, karena label media tadi. Nah, sekarang begini, begitu hasil survei itu dianggap menguntungkan secara kelompok kandidat atau partainya, dia oke katanya. Begitu tidak, dia marah, komplain gitu-gitu. Saya yang benar cuma dia doang. Ini saya kira demokrasi dengan demokrasi yang dipenuhi dengan noise, kebisingan seperti itu harus kita hentikan. Kita harus membangun demokrasi yang bermartabat. Saya tidak meragukan kredibilitas teman-teman lembaga survei, tetapi ayolah kita tata benar-benar. Ayo kita perbaiki sehingga mereka tidak bisa diintervensi, independensinya jelas. Ya, saya kira begitu, Pak. Dan saya kira ini usulan saya. Kendati itu ada sebuah undang-undang yang mengatur tentang gawainya lembaga survei. Tapi di mana setiap media itu punya cabang di berbagai daerah, bisa juga dilibatkan. Ya, saya setuju. Dilibatkan di sebuah lembaga survei. Oke, ini ada media namanya contoh Kompas. Tarik dari Kompas nih, buat di tiap daerah kan ada. Ini masuk di dalam satu lembaga survei itu dalam timnya. Yang saya maksud regulasi itu termasuk mengatur detail, Pak. Kapan lembaga survei apa saja yang oleh KPU atau Bawaslu diperbolehkan melakukan survei? Kapan waktu mereka melakukan survei? Surveinya apa? Bagaimana mereka akan melakukan publikasi hasil surveinya? Harus jelas, Pak, aturannya. Sekarang kan nggak ada aturannya. Karena di situ melibatkan tenaga yang memang harus kita perhatikan juga. Karena survei ini kan terus makasih enggak gitu. Di sini harus ada sebuah lembaga survei yang benar-benar memiliki finansial yang bisa ditunjukkan dan juga tidak harus mendapatkan bantuan dari pemerintah atau terserah. Yang penting lembaga survei ini sudah jelas modalnya sekian, ini bisa. Jadi kalau kurang dari sekian nggak bisa menjadi survei. Karena apa? Nanti di lapangan itu pasti ada yang namanya lembaga survei di lapangan yang nggak jelas. Jual beli. Nah, ini kita harapkan di dalam sebuah pertemuan ini, dalam secara ibarat ini bisa ditindaklanjuti di dalam satu pembahasan yang lebih detail lagi supaya menjadi sebuah undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur terhadap lembaga survei itu.
Ini dari sektor juga. Nah, berarti dilihat kalau di negara luar gimana? Ya, dia harus mengacu juga dong lembaga survei yang ada di Indonesia, jangan yang mengambil kita menjadi acuan gitu loh. Saya selalu mengatakan begini, Indonesia itu adalah negara yang mengimpor demokrasi dari negara barat, tetapi dia hanya mengimpor demokrasinya, tetapi tidak dengan toolsnya. Bahkan dia ingin melebihi. Di negara Amerika aja memilih presidennya bukan langsung kok, ada lewat perwakilan yang ditentukan. Partai yang multi partai itu hanya di bawah, begitu sampai di level atas tinggal 2 partai, Demokrat dan Republik, begitu mereka atur kok. Ya, kita ingin menjadi istilahnya itu bagi para akademisi Indonesia ingin menjadi mbahnya demokrasi. Itulah demokrasi yang dikatakan demokrasi sendiri. Mereka menerjemahkan konsep demokrasi sendiri menurut para founding father itu ya demokrasi yang sedang kita nikmati. Memang ini agak seru juga karena di luar gini. Yang hasil survei ada 2 calon capres ini. Ini capres ini di wilayah ini begini. Ini turun ini presentasinya. Ini nah itu ini. Nah ini mah nggak benar ini. Kadang-kadang di warung terjadi begitu berdebat. Gitu. Tapi memang seru juga gitu loh mendengarkan ini. Itu mah benar cara surveinya ini yang benar yang mana saya bilang tuh gitu ya. Nah dia sendiri nggak tahu yang benar yang mana. Nah ketidakjelasan seperti ini yang membuat kegaduhan di luar itu saling berdebat kusir. Wah kalau benar ini ya kadang-kadang seorang pers ini kan hanya mendengarkan, melihat, mendengarkan aja. Oke, selanjutnya. Waduh. Lagi. Ada Pak? Enggak. Iya, saya terima kasih kawan dan saudara saya Pak Wahyu yang sudah bersedia di acara kita. Ini bikin saya tepat sekali momen dan sesi pertama ngopi bareng Sekber dengan akademisi sehingga punya bekal untuk selanjutnya. Terpecah dulu nih. Ya. Tentang yang tadi wak itu kita yang wak ini. Seperti itu pemilu yang damai presiden bermata berlaku itu memang wak. Karena itu tatanan dia tidak bisa dijadikan menjadi satu produk menjadi suatu bentuk yang real seperti ini tatanan filosofi. Tapi begini, sebelumnya gini, tadi bagi-bagi hadiah nanti saya juga akan bagi saya ya kan untuk ini masih ada di mobil buku saya nanti saya kasih. Oke siap. Bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang masih mau nanti saya kasih. Saya mau Pak. Ya. Saya memang menyiapkan buku ini untuk Pak Wahyu ya sebagai silaturahmi kita. Inilah maksud saya fungsi dan peran kita sebagai kaum intelektual ya kan, di mana fungsi dan peran media utama ya kan memberikan edukasi ya kan, pencerahan tentu yang bermartabat tanpa hoak ini tuh jadi bias pikir saya ya kan, karena ketika kepentingan saya tidak terakomodir oleh seorang John itu menjadi hoak buat saya. Atau sebaliknya, ketika kepentingan John tidak terakomodir oleh saya itu menjadi hoak buat John seperti itu. Nah, jadi begini maksud saya. Kembali kepada poin kita bahwa menjelang pilpres atau ini yang berkaitan dengan politik dan demokrasi, karena ini adalah inti dari pelaksanaan teori kita per 5 tahun, memang sangat miris. Dari catatan-catatan yang dikemukakan ini harusnya teman-teman juga ada di sini bahwa kita sebagai pelaku pewarta ya kan harus memahami ya kan, bahwa adopsi demokrasi yang mohon maaf nih kalau saya mengistilahkannya sebenarnya mentah ya kan, yang ketika terpublis, nah fungsi dan peran publis ini kan adalah dari kita ya kan? Ini seolah-olah menjadi barang baku yang ketika sampai ke masyarakat seolah-olah menjadi suatu keputusan real ya kan, pemahaman tentang demokrasi bahwa di induk semangnya atau di tempat lahirnya sendiri gagal ya kan, tidak dipahami itu. Bukan hanya tidak dipahami, kalau dipahami mungkin terlalu berat ya, diketahui pun tidak seperti itu. Bagaimana demokrasi di Indonesia itu bisa ada ya kan? Saya sangat yakin, hampir yakin ya kan,
teman-teman orang-orang yang saat ini bicara demokrasi itu tidak pernah tahu historical demokrasi di Indonesia itu lahir dan berperan serta berfungsi seperti apa. Sehingga ya, semakin rancu yang tadi Bapak bilang gaduh. Ya. Gaduhnya apa? Loh, nggak ada ilmunya kok pada ngomong tentang hal ini dan hal itu. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kita bikin koridornya melalui undang-undang, ya seperti itu. Berbenturan lagi. Berbenturan dengan apa? Loh, kebebasan berpendapat dijamin kok. Seperti itu. Nah, terus ketika misalnya lembaga survei, ya, yang tadi kita bicarakan khawatir menimbulkan hoak, yang kenapa hoak? Karena apa? Lembaga survei bukan kepentingan publik, tapi kepentingan personal. Itu kan hoak lagi. Kayak gitu. Nah, terus si kepentingan personal, gua nggak perlu legitimasi ini sah atau tidak dalam undang-undang. Yang gua perlu tahu adalah sejauh mana aktivitas gua ada melalui survei itu. Nggak nyambung lagi. Seperti itu. Nah, makanya dari rangkaian yang tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu serta di pertanyaan oleh teman-teman, bahwa saya melihat di sini ada dua poin, budaya politik dan budaya demokrasi. Budaya politik inilah budaya kan sebuah kebiasaan, dari sesuatu yang tidak biasa terus bergulir sepanjang waktu menjadi sebuah biasa menjadi budaya, kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Karena ini awalnya demokrasi dibentuk setengah-setengah, ya kan? Atau istilahnya tadi demokrasi tersendiri. Kalau kita pertanyakan secara akademisi tersendiri seperti apa pun, mohon maaf, sampai sekarang ini belum ada rumusannya. Sangat yakin saya, dikembalikan lagi tadi demokrasi Pancasila itu lebih tidak lagi nyambung, karena Pancasila adalah musyawarah mufakat, bukan demokrasi. Iya betul. Ya, makanya tadi saya bilang, ya kan, kalau bicara demokrasi, ya ini adalah satu budaya politik dan budaya demokrasi. Budaya politik kita sudah hancur. Karena apa? Bicara politik, bicara kepentingan, kembali kepada semua elemen dari mulai KPU, ya kan, partai-partai, pemilih. Ya, kita sudah sangat tahu lah bagaimana mensiasati politik, bahwa bagaimana untuk jadi. Karena ada satu stigma atau jargon di para politisi, haram hukumnya, kalah dalam pertarungan. Jadi dalam arti kata, apapun akan dilakukan. Dari mulai mohon maaf nih, KPU harus tahu ini. Sehingga lo KPU-nya udah titipan dari kepala partai, yang nanti lo harus menangin gua minimal gua 3 kursi di situ, kelompok seperti itu. Jadi ini budaya sudah. Ini yang saya bilang namanya budaya politik. Ya, nah ketika udah menjadi suatu kebiasaan, susah kita merumuskan untuk sesuatu yang menjadi ideal, yang hoak ini. Pemilihan damai, bersih, benar tanpa akses, susah. Seperti itu. Ini hanya sebuah gumaman sisi manusia humanisme kita, kayak gitu. Dan harus ada, karena saya yakin betul bahwa suatu saat akan tetap ada pemantik kehidupan yang bisa meresumir itu semua. Sangat yakin, ya kan? Aku yakin. Dua, tentang budaya demokrasi. Lagi-lagi, Indonesia tidak pernah itu budaya demokrasi bisa menjadi acuan. Kenapa? Sekarang kita begitu bangga dengan demokrasi setengah-setengah, ya kan? Tanpa acuan. Ini kan harus dipahami oleh kita semua sebagai Satgas yang harus mengedukasi. Karena pikir saya begini, kita berfungsi dan peran pers itu bukan hanya sekedar memberitakan tentang kegiatan woro-woro tentang sebuah peristiwa demokrasi yang ada di Indonesia, tapi kita juga mampu, ya kan, mencermati melalui di media itu kan ada banyak rubrik dari mulai berita maupun opini. Nah, maksud saya fungsi itu yang harus kita pahami di teman-teman pers, ya kan. Sehingga tentang budaya politik dan budaya demokrasi ini menjadi satu kesimpulan. Nah, pertanyaan misalnya adalah dari kekisruhan dua identitas yang tidak berjenis ini, saya bilang dua identitas tidak berjenis karena apa? Dirumuskan bagaimanapun tidak ada patokan, karena ubahnya demokrasi pun tidak menjalankan seperti kita lakukan. Seperti itu, kita jadi kebablasan sementara kita mengadopsi dari demokrasi kita akhirnya menjadi banci seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ini sangat krusial, ya, dan ini yang sangat menjadi poin besar, hanya bisa jadi gumaman, karena kalau ini digumamkan atau digulirkan secara publisitas, baik secara jurnalis maupun akademisi, akan dibilang yang namanya makar, tidak NKRI, ya kan? Seperti itu. Harus ada yang diperbaiki, kata Pak Wahyu poinnya. Dua pertanyaannya adalah
kembali kepada jati diri bangsa kita kah? Atau tetap terus menjalankan demokrasi seperti ini? Nah, Forumnya terlalu kecil. Forumnya terlalu kecil dan pertanyaannya. saya dikasih kesempatan bicara, saya berikan ini dulu. Betul. Buku saya Nusantara Segala Bangsa, justru di buku ini saya membedah bagaimana identitas jati diri bangsa kita begitu besar tanpa demokrasi. Ini Ya Pak, tidak. ini dibalik, Bang. Captionnya dibalik. Kalau ini dari penanya ke narasumber. Ya. Jadi begini, jangan berkesan seolah-olah nanti Pak Wahyu kasih buku ini. Nah, pegang dulu nih. Begitu. Oke, yang ini 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Nah sekarang Pak Wahyu menerima. Begitu. Ya. Entar dulu, ini juga sebagai simbol juga tukeran buku dong. Iya. Oh, tukeran buku. Tukeran buku, Pak. Ya, siap. 1, 2, 3. Lihat sini Pak. Ya, buku ini berdiri, siap. Oke. Nah, tukeran buku. Nah, sekarang ini Tukeran buku. Simbolik. Belakang ikut dong foto dong. Masih ada fotonya. Ya, biar pas 6. Pas. Ya, oke. Lihat sini. 1, 2, 3. Dan lagi dong, ceritanya dia. Ya udah enggak ada. Ngambek ntar dia. Mau ikut. ya. Oke, Pak. Oh, ngambek dia ntar. Ayo Pak Beni. Ini di sini, Pak. Sekalian, Teh. Ya, langsung. Ampun, ambil Bu. Iyalah, harus biar ada semua. Oke. Pak, nih. Pak Tony. Oke. Ayo, Pak Tony. Tony gabung deh, Pak Tony. Pak Tony gabung. Dulu. Udah. Tunggu. Bapak, yang ini aja, nggak apa-apa yang depan. Ya, enggak ada kelihatan. Udah, maksudnya Kalau kita foto bareng ya. Iya. Oke, lihat. Ya, 1 lihat sini Pak. Oke. Oke, 1. Bukunya yang ditunjukin bukan tulisannya. Iya. HP satu lagi, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ini kan nggak nyangka ternyata pada penulis yang sudah punya karya buku masing-masing, hebat ini kan. Pak, apa Pak Irfan? Pak Irfan, Masuk dong. sini. Ibu. Ayo. Nah, sini Bu dekat di sini. Kasih kameranya di sini. Jadi kan semuanya ada. Oh, masuk rupanya akademisi dan ini. Beda kan beda suasananya. Pak Irfan tetap dari sana. Pak Irfan di sana. Nah, agak dari sisinya. Mundur. Dapat. Pak Tony agak di belakang. Ibu mundur dikit, Ibu mundur dikit tuh. Mundur dikit. Nah, iya. Nah, gitu. Biar kelihatan kalau pakai. Iya. Siapa kameranya lagi dikasih semuanya. Oke. Satu aja nanti. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi bebas boleh. 1. Oke. Ini Pancasila ini. 1, 2, 3. Oke. Begini dong Pancasila 5. Tadi saya begini, Pak. Oh itu ya. Itu Pak Jokowi ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing, biarkan narasumber jawab pertanyaannya. Pak Eri, dipakai di bawah. Nah, biarin aja. Bang Putra Gala ini senior saya sebetulnya. Pertanyaannya agak berat. Tetapi secara filosofi musyawarah mufakat itu bukan demokrasi, Pak. Seperti air dan minyak yang tidak mungkin bisa disatukan. Jadi kalau ada yang mengatakan demokrasi Pancasila, dia tidak memiliki semacam fundamental filosofis yang cukup dalam secara akademis ya. Tetapi lagi-lagi kajian-kajian tentang itu, para ahli, profesor, doktor segala macam sudah mengkaji itu. Saya nggak tahu pada titik mana Indonesia ini akan kembali kepada titik nol, akan kembali kepada filosofi bahwa bangsa ini harus kembali. Saya nggak tahu apakah Nusantara ini membicarakan tentang itu.
Saya akan baca ini dengan sangat serius, Bang. Mudah-mudahan menjadi referensi penting. Yang kedua, kalau ditanya tentang bagaimana kekisruhan ini bisa diatasi, nggak bisa, nggak mungkin bisa mengatasi kekisruhan yang secara filosofis Indonesia nggak punya akar yang kuat terhadap demokrasi. Akar kuat Republik Nusantara ini ya kerajaan sebetulnya malahan, ya kan? Ada raja-raja Nusantara segala macam. Ya, sebetulnya saya nggak tahu ya apakah demokrasi yang kita impor ini bisa bertahan. Apakah kita akan kembali kepada filosofi bangsa dengan konsep musyawarah dan mufakat itu? Saya kira saya hanya bisa menjawab di titik itu karena bagaimana membicarakan menyatukan antara minyak dan air, teori mana yang bisa membedah itu untuk menyatukan itu, sesuatu yang secara natural tidak mungkin dilakukan. Saya kira begitu, Bang.